Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qaimati wassalam syarafah wa darajat aliyat rafi'ah. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Abu Imam Syi yang gedanya pemulia Abu Tungkuban Bandung sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan berbekal takwa kita akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Karenanya dalam setiap khutbahnya Rasulullah dan dalam setiap ta'limnya beliau senantiasa beliau berwasiat, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam satu tahun berjumlah 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal menciptakan langit dan bumi. Di dalam setiap bulan tersebut memiliki berbagai macam keistimewaannya yang tentunya berbeda dengan keistimewaan yang ada di dalam bulan yang lainnya. Termasuk sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yaitu bulan Zulhijjah yang di dalamnya terdapat tarwiyah, di dalamnya terdapat Arafah, di dalamnya terdapat Yaumun Nahar ataupun Yaumul Udhiyah. Yang menjadi pertanyaan yang pertama, kenapa dinamakan dengan tarwiyah dan Arafah? Yang kedua, kapan ditetapkannya tarwiyah dan Arafah? Dan yang ketiga, apa yang hendaknya kita laksanakan pada hari tarwiyah, Arafah dan Yaumun Nahar? Yang pertama, kenapa hari tersebut dinamakan dengan hari tarwiyah? Jawaban yang pertama berdasarkan dari satu riwayat, karena hari itu merupakan hari renungan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, karena malamnya beliau bermimpi perintah menyembelih anak tercinta Ismail alaihi salam, sehingga siangnya beliau merenung, adakah mimpi ini dari Allah ataupun dari syaitan? Karena renungan atas dasarnya ragu-ragu Ibrahim alaihi salam, maka hari tersebut dinamakan dengan hari tarwiyah. Yang kedua, Arafah. Kenapa dinamakan dengan hari Arafah? Karena pada hari itu yakinlah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, mimpinya yang berulang kali beliau hadapi adanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan riwayat yang kedua mengatakan disebut hari itu hari Arafah karena pada hari itulah bertemunya kembali Nabi Allah Adam alaihi salam bersama ibunda Siti Hawa di satu tempat padang yang luas yang dinamakan dengan padang Arafah. Karena ketika berjumpa beliau
Beliau sama-sama saling kenal mengenal. Makanya dinamakan dengan Arafah. Yang kedua, kapan tertetapnya tarwiyah Arafah dan Yaumun Nahar? Tarwiyah merupakan hari berpas-pasan dengan 8 Zulhijjah. Arafah 9 Zulhijjah. Yaumun Nahar 10 Zulhijjah. Yang ketiga, apakah bersamaan antara tarwiyah Arafah dan Yaumun Nahar kita dengan Mekah? Berbeda. Kenapa berbeda? Dikarenakan berbedanya matali'. Kapan perhitungannya 8 Zulhijjah? Dilihat kapan awal keluarnya hilal 1 Zulhijjah. Amal ibadah yang dilaksanakan oleh orang-orang yang melaksanakan amal ibadah haji di kota Mekah berbeda dengan amalan yang kita laksanakan di tanah kelahiran kita sendiri, ataupun bukan Mekah Al-Mukarramah, ataupun bukan kita sedang melaksanakan amal ibadah haji. Sunnah pada hari tarwiyah bagi kita yang bukan pelaksana amal ibadah haji melaksanakan puasanya, yang dinamakan dengan puasa tarwiyah. Sunnah bagi kita yang bukan pelaksana amal ibadah haji pada hari Arafah melaksanakan puasanya, yang dinamakan dengan puasa Arafah. Sehingga sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa kelebihan melaksanakan puasa tarwiyah dan Arafah?" Rasulullah menjawab, "Saumu yaumat tarwiyah kifaratu sanatin." Puasa pada hari tarwiyah akan menjadi penembus dosa selama setahun yang telah lalu. Wa saumu yauma arafata kifaratu sanataini. Dan puasa hari Arafah akan menjadi penembus dosa 2 tahun. 1 tahun merupakan setahun yang telah lalu, dan 1 tahun selanjutnya merupakan setahun yang akan datang. Akan tetapi sidang jamaah rahimakumullah, orang yang berpuasa tarwiyah, yang melaksanakan puasa Arafah, akan menjadi penebus dosanya setahun dan 2 tahun bila mana dia barengi dengan syarat dan rukun-rukun puasa sesuai dengan ketentuan puasa di dalam bulan Ramadan. Artinya bukan sebatas menahan lapar dan dahaga. Hendaknya orang yang melaksanakan puasa tarwiyah merenung sebagaimana renungannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Adakah itu perintah dari Allah atau dari syaitan? Sepatutnya demikian kita merenung apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, menyesali atas segala maksiat yang pernah kita lakukan. Pada hari Arafahnya hendaknya kita mengenal siapa diri kita. Dengan mengenal diri kita, sungguh kita pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan tawadhu, merendah diri kepadanya dengan memperbanyak amal kebajikan ubudiyah kita kepada Allah. Maka terhitung 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah tergantung kapan terlihatnya hilal. Maka Arafahnya kita khususnya di Aceh, umumnya di Indonesia dan negara-negara yang lain. Kenapa berbeda Arafah kita dengan Arafahnya Mekah Al-Mukarramah? Karena berbeda masa keluarnya hilal sidang jamaah rahimakumullah. Tarwiyahnya orang yang sedang melaksanakan amal ibadah haji, mereka semuanya bermabit di Mina, menetap di Mina, melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan melaksanakan salat subuh. Kemudian pada hari Arafah berdepatan pada hari ini,
semua jamaah haji berbondong-bondong menuju tempat yang dinamakan dengan Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah, yang merupakan itulah yang dinamakan dengan hajinya orang yang melaksanakan amal ibadah haji. Maka hajinya orang yang melaksanakan amal ibadah haji itulah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Alhamdulillah, saudara kita pada tahun ini berpas-pasan melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada hari Jumat yang terkenal dengan namanya Haji Akbar. Subhanallah. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kita pahami agar tidak hadirnya fitnah di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa tarwiyah kita berbeda? Karena berbedanya hilal. Kenapa Arafah kita berbeda? Karena berbedanya hilal. Tarwiyahnya kita hari ini, Arafahnya kita besok. Pelaksanaan amalan di dalamnya pun berbeda, hadirin sekalian. Kapan kita akan berhari raya? Pastinya pada hari Minggu sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ketika kita telah melewati tarwiyah, kita telah melewati Arafah, apa yang hendaknya kita kerjakan pada saat kita berpas-pasan dengan Yaumun Nahar ataupun Yaumul Udhiyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya, "Ma amila ibnu Adam min amalin ahabba illallahi min irafatid dami." Tidak ada amalan anak Adam, tidak ada amalan manusia pada hari Yaumun Nahar, itulah Yaumul Udhiyah, amalan yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan min irafatid dami, merupakan mengorbankan kurban, menumpahkan darah kurban. Artinya tidak ada lain amal ibadah yang sangat dicinta oleh Allah daripada kita pada Yaumul Udhiyah, melainkan berkurban. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wa innaha lata'atta biquruniha wa adlafiha yaumal qiyamah. Sesungguhnya binatang kurban itu akan datang pada hari kiamat. Semuanya kenal siapa pemilik-pemiliknya. Biquruniha, kurban itu lengkap dengan tanduk-tanduknya. Wa adlafiha, lengkap pula dengan kuku-kukunya. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaka'a fil ardi. Sesungguhnya darah kurban, kata Rasulullah, itu sungguh akan tumpah di sisi Allah. Artinya malaikat akan menampung setiap tetesan darah kurban. Malaikat mempersaksikan kepada Allah, ya Allah, ini adalah kurban Fulan bin Pulin, ya Allah. Qabla ayyaka'a qabla fil ard, sebelum darah kurban itu tumpah di atas bumi. Karenanya kata Rasulullah, fatibu biha nafsan, maka bergembiralah jiwa-jiwa yang melaksanakan amal ibadah kurban. Subhanallah. Bahkan Rasulullah mengingatkan, "Adhimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Besarkanlah kurban-kurbanmu, sesungguhnya dia itu akan menjadi kendaraanmu di atas siratal mustaqim. Melaksanakan kurban memang sunnah, bahkan sunnah kifayah. Lam saboh keluarga sidra wa menteng sia kurban yang lain mandum terbebas daripada tuntutan. Akan tetapi pahalanya hanya terkhusus kepada siapa yang melaksanakan. Sama seperti melaksanakan salat terhadap mayit. Yang fardu kifayah, artinya sidra wa pubut yang lain mandum terbebas, tapi pahala ke sawa yang pubut. Melainkan dia mengkasatkan pahalanya, ya Allah, binatang ini adalah kurbanku. Berikanlah pahala, sampaikanlah pahala ya Allah kepada kedua orang tuaku ya Allah, kepada kerabatku, kepada seluruh keluargaku ya Allah. Maka Allah pun akan memberikan pahala kepada siapapun yang dia kasat. Kurban
ibadah yang sangat dirindukan oleh Allah bila mana kita melaksanakan pada hari udhiyah. Hadirin sekalian, kurban memang sunnah, akan tetapi Rasulullah mengancam, man kana lahu salat, man kana lahu sa'atun, siapa saja yang memiliki keluasaan rezeki, falam yudahi, tapi dia itu tidak mau melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami, kata Rasulullah. Itu ancaman daripada Rasulullah. Makanya sebahagian para ulama berpendapat kurban itu adalah wajib. Tapi masyhur umumnya para ulama yang bermadhab Syafi'i atau terkenal dengan ulama Syafi'iyah menempatkan kurban itu pada tempat sunnah kifayah. Akan tetapi sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita mengulang kembali pembelajaran kita. Walau itu adalah sunnah hukum asalnya, dapat pula kurban itu menjadi wajib. Yang pertama dengan sebab nazar. Kita mengatakan lillahi alayya an udhiya bihadza, karena Allah wajib di atasku melaksanakan kurban dengan ini binatang yang dinamakan dengan nazar ibrah. Maka seketika itu kurban menjadi wajib, wajib disembelih, tidak boleh diganti dengan binatang yang lain sekalipun dengan binatang yang lebih baik. Wajib disembelih sekalipun binatang itu cacat, wajib disembelih sekalipun binatang itu tidak lengkap syarat, misalnya dia itu tidak cukup usia, dan wajib dibagikan kepada seluruh fakir dan miskin. Karena ketika dia bernadar lillahi alayya an udhiya bihadza, seketika binatang itu akan menjadi miliknya fakir dan miskin. Yang kedua, dengan sebab ta'yin. Yang pertama ta'yin dengan isyarah, hadhihi udhiyah, ini adalah binatang kurban, maka jadilah kurban wajib. Yang kedua ta'yin dengan ta'jil, ja'altuha udhiyah, aku jadikan binatang ini menjadi kurban, maka jadilah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, binatang itu menjadi kurban wajib. Allah Maha mengetahui bagaimana kemampuan-kemampuan kita. Karenanya Allah meringankan beban kepada kita. Seekor lembu boleh berkurban berjumlah 7 orang di dalam berkongsi. Bahkan sidang jamaah Jumat rahimakumullah, 1 ekor lembu boleh untuk 7 orang, sekalipun ketujuh-tujuhnya bukan tujuan untuk berkurban. 7 draw urang tu, buat draw rencana akikah, membeli lembu tersebut rencana untuk akikah, ataupun rencana untuk nazar dan sebagainya. 3 orang yang lainnya hanya bertujuan untuk kurban. Sah kurban yang demikian? Sah. Karena yang dilihat bukan seekor lembunya, tapi yang dilihat adalah 1/7 bahagian daripada 1 ekor lembu, ibarat 1 kambing bagi 1 orang, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka tidak ada yang tidak mungkin apabila kita bersungguh-sungguh. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, renungkanlah, mungkin ini kesempatan kurban terakhir yang diberikan kepada kita oleh Allah. Karena kita belum meyakini Aidil Adha tahun depan kita akan dapat bertemu lagi. Makanya Rasulullah mengingatkan sahabatnya, ya sahabat, ya ashabi, wahai sahabatku, idza kumta ila shalah fasalli salatan muwaddi'. Ketika engkau berdiri ingin melaksanakan salat, maka renungkanlah, mungkin itu adalah salat kesempatan terakhir yang diberikan Allah kepadamu. Begitu pula sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tak kala kita bersedekah, renunglah,
mungkin itu adalah kesempatan sedekah terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Begitu pula kaitan dengan masalah kurban, mungkin ini adalah kesempatan kurban terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Maka jangan sia-siakan sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang mudah-mudahan kiranya Allah menerima setiap amal kebajikan yang telah kita laksanakan. Puasa pada tarwiyahnya, puasa pada arafahnya, kurban di yaumun naharnya. Mudah-mudahan kurban itu Allah wujudkan menjadi kendaraan bagi kita kelak. Tak kala kita melewati siratal mustaqim, hendaknya kita mau lewat daripada sirat, laksana kilat yang menyambar. Allah persilahkan kita menuju kepada surganya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.